Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, kenalin nih, nama aku Fatma Aulia dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bank. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian nih tentang teori interaksi simbolik. Ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada yang tahu. Bakal aku jelasin ya. Jadi teori interaksi simbolik itu adalah teori yang menjelaskan perilaku manusia yang bergerak atau bertindak berdasarkan makna yang diberikan oleh orang lain, baik itu merupakan benda ataupun suatu peristiwa. Teori interaksi simbolik ini berawal dari teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead, yang kemudian dikembangkan pada kisaran awal abad 20-an dan berlanjut menjadi beberapa pendekatan. Namun, dari banyaknya ahli sosiologi yang mengembangkan teori interaksi simbolik ini, hanya George Herbert Mead lah yang secara khusus melakukan sistemasi dalam teori interaksionisme simbolik. Dia juga mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Mind, Self, dan Society tentang teori interaksi simbolik ini. Nah, ada 3 poin nih. Yang pertama itu mind, yang kedua self, dan yang ketiga itu society. Oke, kita jelasin dulu yang tentang mind nih. Jadi di sini George Herbert Mead itu asumsi bahwa pola pikir seseorang itu mempengaruhi pemaknaan atas perilaku orang lain terhadap kita. Nah, di dalam mind ini ada poin tentang manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan pemaknaan yang diberikan oleh orang lain. Misal nih, saat kamu ketemu sama orang baru yang gak kamu kenal, misal lagi di jalan gitu kan, lagi jalan kaki, dia senyum nih sama kamu walaupun kamu gak kenal. Gak mungkin dong dia senyumin pohon di samping kamu atau di belakang kamu, di depan kamu, kan gak mungkin. Dia maksud dia itu adalah senyum ke kamu. Sebenarnya senyum ini diartikan sebagai bentuk sapaan ya, dan kamu secara otomatis mengartikan bahwa dia ini sedang menyapa kamu nih, berarti kamu harus menyapa balik dia dengan senyuman juga. Jadi kamu bertindak berdasarkan apa yang proses pemaknaan yang mau dia sampaikan ke kamu. Poin berikutnya masih berkaitan dengan makna akan ada kalau kita punya interpretasi yang sama tentang suatu simbol. Seperti contoh tanda simbol ini. Pasti orang yang sering menonton drama Korea atau yang tahu banyak tentang hal tentang Korea akan tahu simbol ini, karena simbol ini diartikan sebagai bentuk love atau cinta. Bentuk love ini diartikan sama orang lain saat kita memberikan simbol ini bahwa aku cinta sama kamu atau aku sayang sama kamu nih, karena mereka punya yang namanya teman-teman yang sama tentang suatu simbol, maka akan ada yang namanya pemaknaan. Asumsi yang kedua yaitu tentang self. Jadi di sini Herbert Mead berasumsi bahwa pentingnya konsep diri bagi manusia. Kita tahu ya, saat kita lahir kita nggak langsung yang namanya punya konsep ini. Jadi konsep diri itu dibentuk melalui interaksi. Contohnya ya dalam lingkungan keluarga. Makanya ada tuh yang namanya istilah keluarga itu adalah media pertama untuk pembelajaran anaknya. Karena di situ anak pertama kali mengetahui tentang konsep dirinya melalui ajaran yang diberikan oleh orang tuanya sama dia nih. Konsep diri memberikan arti penting kepada perilaku. Contoh ya, saat kamu misalnya yakin bahwa di masa depan nih, di masa yang akan datang, kamu bakalan jadi orang yang sukses atau bisa berhasil atau mencapai semua cita-cita kamu yang kamu cita-citakan. Bisa berhasil dan sukses menggapai semua yang kamu cita-citakan gitu kan. Di situ tertanam dalam otak kamu, dalam konsep berpikir kamu, dalam konsep diri kamu bahwa kamu itu akan berhasil. Berikutnya poin ketiga, asumsi ketiga oleh Mead ini yaitu ada yang namanya society atau sosial. Jadi ini berkaitan dengan hubungan individu dengan masyarakat. Jadi kalau ada orang atau sekelompok orang itu akan dipengaruhi oleh yang namanya proses sosial budaya. Contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari aja ya. Saat kita di rumah kita akan berpakaian santai ataupun senyaman mungkin, karena di situ aturan yang ada di lingkungan keluarga ya bebas gitu kan dalam kita berpakaian, karena ini nggak ke ranah publik banyak orang yang melihat gitu kan. Cuman saat kamu berada di suatu kampus atau kantor-kantor tertentu nih yang sifatnya lebih formal ataupun resmi gitu, nggak mungkin dong kamu bakalan pakai celana pendek yang saat kamu gunakan di rumah buat ke kampus. Itu kan
mungkin kalian bakalan dicap ih nggak sopan gitu kan. Itu salah satu contoh bagaimana norma sosial itu membatasi perilaku individu tersebut. Selain itu juga, struktur sosial dihasilkan melalui proses interaksi yang namanya interaksi. Jadi contohnya gini aja, contoh sederhananya, kita saat ini ada di masa pandemi COVID ya. Saat kita sebelum pandemi ini kan kita berjabat tangan, terus kita say hi dengan yang lain tuh, terus kita mau deketan juga nggak apa-apa, kita berkunjung ke rumah teman kita juga nggak masalah, dan nggak perlu yang namanya gunain yang namanya protokol kesehatan gitu. Karena saat itu belum ada yang namanya virus COVID-19 ini, kita dibatasi struktur sosial kita jadi berubah. Misalnya kita ingin menyapa atau berjabat tangan sama orang lain, kita akan mengalami sedikit perubahan ya cara buat kita berjabat tangan atau say hi dengan temannya kan. Contohnya aja saat pandemi ini kita waktu itu sempat booming ya yang namanya Toshiku. Selain Toshiku juga ada yang menggunakan salam budaya seperti ini. Jadi kita nggak langsung yang namanya kontak fisik sama orang lain. Jadi intinya teori interaksi simbolik ini menjelaskan bahwa bagaimana orang lain bertindak berdasarkan makna yang diberikan kepada dirinya, entah itu bentuknya benda, simbol, ataupun suatu peristiwa. Makna diciptakan dalam bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa memungkinkan orang untuk mengembangkan dirinya dan berinteraksi dengan orang lainnya dalam suatu komunitas. Oke, jadi segitu aja video yang aku paparin hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.